Kalau tegang kan biasanya konsentrasinya meningkat ya. Jeng 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 atau mungkin kayak ada backsound nging kayak gitu. Setelah itu berlalu, ada perubahan lagi nih. Kali ini dari malam hari ke siang hari. Ya teman-teman, pada hari ini Halo. seperti info yang sudah kami sampaikan, kita tidak akan dilayani oleh saya atau Kufrenso, tapi akan dilayani teman saya, Ko Daniel. Dia itu teman saya waktu di kuliah, waktu di Pelma dulu, udah kenal cukup lama, cukup dekat juga. Dan Ko Dan itu sekarang lagi menyelesaikan tesisnya di Sekolah Alkitab Asia Tenggara, semester terakhir. Dan kalau saya lihat sih Koden itu punya hati untuk apa ya, penginjilan, untuk muridkan orang lain gitu, sangat berapi-api kalau dia muridkan orang lain. Ya, saya percaya pada hari ini kita bisa diberkati lewat sharing dan firman yang disampaikan oleh Daniel. Ya, untuk waktu dan tempat, Ko Daniel dipersilakan. Terima kasih Alex untuk perkenalannya. Sebenarnya saya biasa saja ya, tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka Alkitab kita. Boleh pakai Alkitab atau Alkitab atau Oppo Suci atau yang lain-lain. Ya, kita akan membuka dari Mazmur ya. Mazmur. Masalahnya ini, oke. Nanti kalau sekali lagi kalau ada sesuatu boleh dikasih tahu ya. Kalau misalnya ada gangguan dan sebagainya. Ya, oke. Langsung saja kita buka Alkitab kita di Kitab Mazmur nomor 56. Jadi kalau Mazmur ini nggak pakai pasal, tapi pakai nomor ya, penomoran Mazmur. Langsung saja, Mazmur nomor 56. LAI memberikan judul Kepercayaan kepada Allah dalam Kesusahan. Karena itu ini khotbahnya hari ini atau renungannya diberi judul Percaya di Tengah Ketakutan. Mazmur 56, nomor 56, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang yang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah, aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebagai jawab bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut untuk membahas Mazmur 56, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama anugerah-Mu yang terbesar melalui Yesus Kristus yang mau mati dan bangkit bagi kami. Ya Roh Kudus di dalam terang, ajar kami untuk belajar taat melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki melalui anugerah-anugerahnya dan pertolongan Roh Kudus di dalam terang, sehingga kami dapat meniru sang anugerah terbesar itu, Yesus Kristus, di
di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan juga akan melakukannya nanti, kiranya Roh Kudus terus menolong kami. Ini doa kami Tuhan, waktu depan kami serahkan kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar nama Daniela Tracy? Saya pikir banyak dari saudara atau mungkin semua belum pernah mendengar nama tersebut. Ya baru kali ini ya, waktu saya perkenalkan, baru mendengar atau ya membacanya ini di dalam slide. Saya mendengar nama Daniela Tracy ketika membaca sebuah berita di website. Daniela adalah seorang Daniela ya, bukan Daniel. Daniela beda ya, ada A-nya, jadi perempuan. LA sih lebih tepatnya. Daniela adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di Italia. Dia menjalankan tugasnya dengan begitu penuh dedikasi di ICU ketika pandemi virus corona juga datang di wilayah atau negara di Italia sana ya. Namun yang mengejutkan, suatu kali Daniela menemukan dirinya juga positif terinfeksi virus corona. Memang sebagai seorang perawat yang terpapar langsung virus corona, infeksinya tidak terhindarkan. Kita tahu ribuan atau bahkan jutaan perawat dan dokter di dunia telah menjadi korban dari virus corona. Sama seperti orang-orang yang terinfeksi virus corona lainnya, Daniela mengarantina dirinya sendiri. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kematian Daniela karena dia membunuh dirinya sendiri. Inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian atau pemberitaan di media ketika bulan Maret 2020 yang lalu. Dalam waktu yang tidak lama, nama seorang Daniela Tracy menjadi terkenal di Italia dan dunia. Ketika saya membaca berita tersebut, saya merasakan ketakutan yang begitu besar dalam diri Daniela Tracy. Salah satu media yang memberitakannya menyatakan bahwa Daniela takut menghadapi virus corona yang menginfeksinya. Sekaligus dia juga takut kalau dirinya menularkan virus corona kepada orang yang lain. Di sisi lain, Daniela juga merasakan kesendiriannya ketika menjalani karantina karena dia hidup sendirian di sebuah apartemen di kota Milan. Di tengah ketakutan menghadapi virus corona dan kesendiriannya di masa karantina, Daniela memilih untuk bunuh diri, sebuah pilihan tanpa harapan yang dipilih oleh seorang yang baru saja berusia 34 tahun. Dia mengakhiri hidupnya. Pilihan seperti apa ya yang kita pilih ketika menghadapi ketakutan dan kesendirian? Sambil merenungkannya, saya akan beranjak lagi ke Mazmur 56 yang ditulis oleh Daud yang juga menghadapi ketakutan dan kesendirian. Saudara-saudara, Mazmur 56 yang kita baca tadi, yang saya bacakan, bukan hanya menceritakan tentang ketakutan Daud, tetapi juga kesendiriannya. Coba bayangkan, seorang yang dulunya dipuji-puji oleh seluruh orang, sekarang menjadi seorang yang dikejar-kejar oleh seluruh orang. Seorang yang dulunya menjadi pahlawan nasional, sekarang menjadi buronan nasional. Dari seorang yang berada di atas sekali, sekarang menjadi seorang yang di bawah sekali. Daud yang pernah diurapi menjadi raja, menjadi orang kepercayaan Saul, menjadi sahabat dari putra Saul, dan menjadi suami dari putri Saul, harus melarikan diri karena ketakutan. Di tengah ketakutan dan kesendiriannya, Daud bukan hanya kehilangan istri, sahabat, dan kedudukannya, tapi dia juga kehilangan haknya untuk hidup. Tidak seorang pun yang menemaninya dan menolongnya. Saul yang mengejar-ngejar Daud mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuhnya. Sampai-sampai Daud harus melarikan diri ke Gad, daerah orang Filistin. Tentu kita masih ingat ya, bahwa Daud pernah mengalahkan pahlawan orang Filistin, yaitu Goliat. Sekarang dia berada di Gad, kota asal dari Goliat. Bayangkan keadaan dia. Betapa frustasinya dia, betapa takutnya dia, sampai dia melakukan semua itu. Bukankah yang dilakukan Daud adalah tindakan yang ekstrim karena putus asa? Dia harus melarikan diri ke daerah musuh. Kita akan bilang orang Indonesia,
masuk ke kandang singa atau harimau, atau orang Jawa, orang Surabaya bilang mlebu kandang macan. Oleh karena itu, benar kalau dikatakan bahwa orang-orang Filistin menangkap Daud di Gat, seperti yang di judul Mazmur tadi ya, yaitu miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Mazmur 56 ini paralel dengan 1 Samuel pasal 21 yang mencatat kisah pelarian Daud ini yang sama juga, tapi secara lebih rinci. Dikatakan di sana Daud saking takutnya dia lari, dan takutnya 2 hal ya, berarti yang pertama karena dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh seluruh orang yang ada di Israel. Saking takutnya dia pura-pura menjadi gila supaya tidak dibunuh oleh orang-orang Filistin di sana. Daud menggaruk-garuk pintu dan membiarkan air liurnya menetes di janggut seperti orang gila. Dapat dikatakan Daud sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia menjelaskan di ayat 2 sampai ayat yang ketiga dan 6 ke 7. Saya bacakan sekali lagi. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Lanjut ayat 6 dan 7. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Daud begitu frustasinya. Dia sedang berada di titik terendahnya, sampai-sampai dia harus melakukan semuanya itu. Bukan hanya berlari, tapi juga pura-pura menjadi gila. Bukan hanya menjadi gila, bahkan dia harus menyerahkan dirinya sebagai tawanan di negara musuhnya. Namun, apakah yang dilakukan Daud ketika menghadapi ketakutan? Kalau kita lihat di ayat 4 dan yang kelima, Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Tidak berhenti sampai di sana, Daud meneruskan keyakinannya di ayat 8 sampai 12. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kudaftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Sadarkah kita bahwa sebenarnya ketakutan berkaitan dengan kepercayaan? Misalnya kalau kita takut kepada kecoa, berarti kita tidak percaya bahwa diri kita dapat mengalahkan kecoa itu. Tapi kalau misalnya kita tidak takut terhadap tikus, berarti kita percaya kepada diri kita bahwa diri kita dapat mengalahkan tikus. Kalau kita lihat, misalnya contoh yang lebih real lagi, gitu, seorang anak kecil tidak mau disuruh oleh ibunya ke pasar karena takut dengan anak-anak yang mengolok-ngolok dan menyerangnya di pasar. Anak kecil tersebut takut karena tidak percaya dengan kemampuannya untuk menghadapi anak-anak pasar. Keadaannya berbeda ketika kalau anak tersebut pergi dengan ayahnya. Justru anak-anak pasarlah yang takut karena ayah dari anak kecil tersebut adalah tentara. Kita akan selalu menghadapi ketakutan selama masih hidup di dunia. Benar? Pasti kalian semua punya ketakutan. Bukan cuma saya. Bahkan bukan cuma kita, semua orang pasti punya ketakutan. Tetapi, apakah kita percaya kepada Allah ketika menghadapi ketakutan?
Melalui ayat 8 sampai 12 dan juga ditambah ayat 4 dan kelima, Daud menyatakan percayanya kepada Allah. Bahkan dia mengandalkan Allah. Setiap bagian tadi, 4, 5, 8, 12, ditutup dengan apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Daud ingin mengkontraskan bahwa percaya kepada Allah, mengandalkan Allah, dapat mengalahkan manusia. Yang begitu kontras. Suatu kali ada seorang anak laki-laki yang terbangun dari, yang masih duduk di bangku SD, terbangun dari tidur malamnya. Ketika bangun, anak tersebut mendengar suara televisi dan dia melihat ayahnya masih menonton. Anak laki-laki tersebut mendatangi ayahnya karena ingin tahu apa yang sedang ditonton oleh ayahnya. Melihat anaknya yang datang, sang ayah kaget dan bingung karena dia sedang menonton film horor. Nak, kenapa kamu terbangun? Apakah suara televisi mengganggumu? Sang ayah bertanya. Dia berkata, menambahkannya, tidur lagi ya, ayah sedang menonton film horor. Wah, aku mau ikut dong ya, sahut si anak. Jangan ikut. Nanti kamu takut loh nak, jawab si ayah sambil melarangnya. Tidak apa-apa ya, aku pengen sekali ikut nonton film bersama ayah, tegas si anak. Lalu ayah mengajaknya untuk lebih mendekat dan duduk di sofa memeluk anak laki-laki tersebut. Tidak lama kemudian, ada perubahan waktu dari siang menuju malam hari. Seperti yang kita tahu, kalau malam hari biasanya adegan menegangkan dimulai. Disebut menegangkan karena menakutkan, mengagetkan begitu, mengagetkan. Benar, setan yang menakutkan dan mengagetkan keluar di layar televisi. Adegan tersebut mulai menakutkan dan mengagetkan dengan tambahan bumbu-bumbu suara yang melengkapinya. Setelah adegan menakutkan berlalu, yang menegangkan itu, kalau tegangan biasanya konsentrasinya meningkat ya. Jeng, atau mungkin kayak ada backsound kayak gitu. Setelah itu berlalu, ada perubahan lagi nih. Kali ini dari malam hari ke siang hari. Sang ayah yang kaget melihat anaknya tidak takut atau tidak berteriak atau tidak menangis, bertanya kepada anaknya itu, nak, kamu kok nggak takut? Setannya serem loh. Kamu nggak kaget? Iya, setannya memang serem. Tapi aku nggak takut kok, meskipun ya kaget waktu setannya keluar, jawab si anak. Wah, hebat ya kamu nak, puji sang ayah. Ya dong, aku nggak takut nonton bareng ayah. Kenapa? Karena memang tadi ada sih yang menakutkan sedikit begitu. Tapi aku memegang tangan ayah dan berpaling kepada ayah dari televisi ketika adegan menakutkan itu. Kalau kita lihat ya jelas anak laki-laki itu yang masih kecil tidak takut nonton film horor karena bersama dengan ayahnya. Ada ayahnya yang menemaninya. Coba kalau dia nonton sendirian. Anak laki-laki tersebut tidak takut atau kaget karena ada ayah di sebelahnya yang dapat dipegangnya dengan cepat, dipegangnya dengan erat, dan bahkan merangkulnya ketika dia ketakutan atau dia kaget. Bahkan dia juga berkata tadi, dia sering berpaling kepada ayahnya ketika mungkin dia menahannya nggak kuat nonton, melihat setannya dan sebagainya. Ketika layar televisinya dipenuhi dengan setan-setan itu. Ya saudara-saudara, kita kalau lihat anak laki-laki tersebut tidak takut karena mengandalkan ayahnya. Dia percaya bahwa ayahnya akan terus menemaninya sampai film yang mereka tonton bersama itu selesai. Bagaimana dengan kita? Apakah atau siapakah yang kita andalkan ketika menghadapi ketakutan yang dapat menemani kita terus-menerus menjalani kehidupan di tengah dunia ini? Masihkah kita mengandalkan Allah atau mengandalkan yang lain? Pandemi virus corona bukan hanya menakutkan bagi Daniela Tracy, tapi juga bagi kita sekalian, bukan? Mungkin saudara-saudara yang masih sekolah sudah bosan dengan sekolah di rumah, sehingga berpikir kapan dapat sekolah di sekolah lagi. Atau mungkin yang masih sekolah justru takut ke sekolah karena sudah merasa nyaman di rumah, sekolah di rumah. Saudara-saudara,
yang sudah bekerja, sudah bosan bekerja di rumah karena pemotongan gaji atau sibuk dengan urusan rumah tangga yang lain yang menakutkan, melihat papa, mama bertengkar, atau sendirinya bertengkar dengan keluarga, atau pacar yang susah dihubungin, tidak bisa berjumpa, dan sebagainya. Saudara-saudara yang masih sekolah atau masih bekerja juga merasakan virus ketakutan karena virus corona yang bermutasi setiap harinya. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua sedang menghadapi ketakutan sekarang. Syukur kepada Allah, melalui kisah Daud kita dapat belajar untuk percaya kepada Allah meskipun sedang berada di tengah ketakutan. Memang tidak mudah percaya kepada Allah di tengah ketakutan. Saya sendiri masih sering gagal. Berkali-kali. Justru percaya kepada Allah adalah sebuah, namun meskipun demikian, meskipun sering gagal, percaya kepada Allah di tengah ketakutan bukanlah sebuah kemustahilan. Justru percaya kepada Allah adalah sebuah keniscayaan karena kita bukan belajar hanya kepada Daud yang penuh kecacatan, tapi kita belajar kepada Yesus Kristus, Sang Teladan sempurna yang tidak mempunyai kecacatan. Kalau kita lihat ya, Mazmur 56 ditutup dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kalimat terakhir Daud bukan sekedar berlaku baginya, tapi juga berlaku bagi kita sekalian. Siapa yang dapat meluputkan kita, termasuk Daud, dari maut? Tidak ada seorang pun kecuali Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dia berkata, akulah terang hidup, barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau Daud dapat percaya kepada Allah meskipun belum melihat kematian dan kebangkitan Yesus, apakah kita yang sudah melihatnya, membacanya melalui kitab suci, dapat percaya kepada Allah? Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya menjamin kita masuk ke surga, tapi juga menjamin kehidupan kita di dalam dunia ini untuk terus berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan melalui pertolongan Roh Kudus. Maukah kita percaya kepada Allah? Yesus sendiri melalui hidupnya mengajar untuk mengandalkan Allah ketika menghadapi ketakutan. Di tengah ketakutan dan kesendiriannya di Taman Getsemani, dia mencari Allah. Seharusnya kita meneladani Yesus, bukan Daud atau yang lainnya. Seharusnya kita mengandalkan Allah, bukan diri sendiri atau yang lainnya. Yesus juga memberikan Roh Kudus untuk menolong kita di tengah ketakutan dan menghibur kita di tengah kesendirian. Masihkah kita masih mau mencari selain daripada Allah ketika menghadapi ketakutan? Saya akan menutup renungan hari ini dengan sebuah kisah hidup saya. Tadi di awal sengaja memang belum memperkenalkan diri secara rinci, karena mau memperkenalkan dirinya di akhir. Seperti yang saya tulis di sana, saya telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Petra, UKP, seperti Alex dan teman-temannya, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk menempuh gelar selanjutnya, yang biasa disebut di Seminari Alkitab Asia Tenggara itu disingkat SAAT. Gitu. Namun, jauh sebelum hari ini, saya adalah seorang anak desa biasa yang lahir dan besar di kota Kediri. Mungkin nggak banyak tahu tentang kota Kediri, atau mungkin ada yang nggak tahu tentang kota Kediri. Kediri itu biasanya dikenal dengan kota tahu, terletak di daerah Jawa Timur, 3 jam dari Surabaya. Sejak kecil, saya bersekolah seperti anak-anak sekolah yang lainnya. Ya sama ya, sekolah, les, ada juga renang, les privat, dan sebagainya. Hanya sedikit istimewa, papa dan mama saya sangat menyayangi saya, lebih daripada yang lain, ya karena saya adalah anak satu-satunya, anak tunggal. Namun rasa sayang mereka mulai berkurang kepada saya karena papa saya meninggal ketika saya berusia 8 tahun. Sebelum papa pergi, saya mengingat
begitu dekat dengan saya. Jadi saya sangat dekat dengan papa saya karena beliau sabar dalam mengerti saya. Tidak seperti mama ya. Mama saya lebih cenderung keras, lebih cenderung disiplin, lebih cenderung yang tidak sabar. Jadi kontras. Setelah papa saya meninggal, mama yang sibuk bekerja dan mengurus rumah tangga membuat saya merasakan ketakutan, kesendirian. Ketika mulai beranjak dewasa, tidak jarang saya berpikir, apakah yang terjadi kalau mama saya meninggal? Saya tidak berani membayangkannya. Menjadi anak tunggal bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi seorang mama yang sangat sibuk untuk menyambung hidup kami. Jadi saya benar-benar sendiri tuh. Jadi benar-benar gak ada teman. Meskipun ada PlayStation atau ada game yang lain, tapi tidak seru ya melawan komputer karena selalu menang dan selalu menang. Komputer pasti bisa dicari algoritmanya untuk dikalahkan dan sebagainya. Tidak ada teman yang bisa mengunjungi rumah karena saya berada di desa, dan di desa ini banyak orang yang non-Kristen, non-Tionghoa, sehingga sulit berteman dengan mereka. Mereka takut berteman dengan saya dikristenisasi, mereka takut berteman dengan saya karena diberi makan babi. Sekali lagi, saya merasa sendiri. Saya takut kalau mama saya juga meninggalkan saya. Bukan cuma sendiri, tapi juga takut ya. Karena berarti saya akan menjadi semakin sendiri menjalani kehidupan di dunia ini. Syukur kepada Allah, awal tahun 2015, Tuhan menjawab ketakutan saya. Mama saya juga meninggal di bulan Januari 2015 karena mengidap penyakit kanker. Sungguh kehidupan yang semakin dipenuhi dengan ketakutan dan kesendirian. Saya sangat takut menghadapi kehidupan karena mama yang saya andalkan juga meninggalkan saya. Saya sangat kesepian dalam kehidupan karena tidak ada orang yang saya seperti sedekat dengan mama. Jadi nggak ada lagi selain papa, mama, nggak ada lagi. Saya sangat kesepian. Namun sampai hari ini dapat dikatakan saya dapat menghadapi ketakutan bersama dengan Roh Kudus. Justru papa dan mama yang meninggalkan saya di usia muda membuat saya semakin teguh untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Allah secara penuh waktu, masuk ke seminari. Sebelumnya saya juga takut atau merasakan ketakutan untuk masuk ke seminari, menerima panggilan Allah, menjadi hamba Tuhan penuh waktu karena permasalahan ekonomi, pasangan hidup, dan sebagainya. Meskipun demikian, sampai hari ini, saya masih terus berkata, saya tidak pernah selalu berhasil mengandalkan Allah ketika menghadapi ketakutan. Saya masih sering kali mengandalkan diri sendiri, calon istri, atau yang lainnya untuk menghadapi ketakutan. Satu hal yang dapat saya saksikan, ketika tidak mengandalkan Allah, ketika saya menghadapi ketakutan saya sendirian, justru saya gagal. Oleh karena itu, saya ingin terus-menerus belajar, percaya kepada Allah, seperti Yesus yang percaya kepada Bapanya. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan Anda untuk belajar hari demi hari, semakin percaya kepada Allah. Saya tahu sekali lagi, percaya kepada Allah tidaklah mudah. Mudah bagi kita untuk lari kepada yang lain, kepada pasangan, kepada diri sendiri, atau kepada apapun. Kita lebih mudah mengisi kesepian kita dengan film Korea, dengan hobi, dengan olahraga, dan lain sebagainya, daripada mengisinya dengan Allah. Namun, seperti yang tadi saya katakan, saya selalu gagal ketika menghadapi ketakutan dan kesepian selain dengan Allah, dengan percaya kepadanya. Sekali lagi, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengingat bahwa seharusnya kita menghadapi ketakutan dan kesepian hanya dengan percaya kepada Allah. Kita belajar dari Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian.
Amin.